Ya, sini praktek wudhu sesuai sunnah Nabi tayamum. Selesai matahari kasih dua materi hari ini karena minggu depan kita lagi belajar. Jangan dia ada sakit ya boleh. Dia kalau dia dulu semua. Pakai silakan untuk kelihatan. Ini yang dia pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Hari besar, salah satu umat Islam yang hari Jumat. Salam dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita dan besar mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Tuhan juga yang hadir termasuk terus menerus mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kemarin masalah al-janabah, sekarang kita masuk dengan bab tayamum. Setelah itu nanti kita juga mempelajari tata cara berwudu menggunakan kaos kaki atau dengan sepatu. Sehingga lagi yang ini harus menjelaskan sehingga kita tidak kayak rasa asing, ya, itu kata kita sendiri. Pembahasan pertama itu masalah tayamum. Ada 3 pelajaran. Tayamum itu rupanya diperintahkan dan disyariatkan sesuai dengan Islam. At-tayammum masyru'un bil Qur'anil Karim was sunnati syarifah. Tayamum itu disyariatkan berdasarkan Qur'anul Karim dan sunnah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marada aw ala safari aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fayatammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Artinya Allah mengatakan, jika orang semua penghuni dalam kondisi sakit atau dalam bepergian safar atau salah seorang dari Tuhan ini datang untuk melakukan buangan besar atau menyentuh wanita di sini mohon maaf adalah suami istri, bukan menyentuh keberginan tapi jima maksudnya. Kemudian kata Allah, falam tajidu ma'an fayatammamu sa'idan thayyiban. Jika moni tidak mendapatkan air, maka hendaklah moni pakai tayamum. Ini sesuatu tanah nanti, tanah habis dari pasir dari pantai tadi, ambil pasir yang bersih. Kalau tidak mendapatkan air, maka hendaklah menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usap wajah kalian dengan tangan kalian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajid ma'a 10 sinin. Tanah akan menjadi suci bagi seorang muslim untuk orang semua ini, kata Nabi, jika orang tidak mendapatkan tanah selama 10 tahun. Kemudian kepada siapakah disyariatkan itu untuk orang bertayamum? Para ulama menjelaskan, bisyara tayammum liman lam yajid ma'a ba'da talabi talban la yashaqqa ala tiflihi. Jadi tayamum itu sebelum kita belajar surat belum ya? Belum ya, coba namanya. Tayamum itu disyariatkan bagi kaum muslimin yang dia tidak mendapatkan air ketika dia mau pakai berwudu. Dicari ke sana kemari, terdapat, tapi dia carinya bukan memaksa diri, maksudnya bukan paksa diri, tapi cari terdapat, sudah dia menggunakan tayamum. Lalu atau ada air, dia dapat air, tapi pada
kondisi dia sakit, dokter kasih ponis, mau ini tak boleh kapanpun, tak boleh kena air. Ada orang penyakit seperti itu juga biasa tak boleh kena air. Lalu dia menjaga sholat, harus dia menggunakan tayamum. Atau dokter mengatakan, atau para ulama mengatakan, yaksha biistimalihi ziyadatul marad. Atau dia, kalau dia misalkan dia pakai air, dia tahu dia penyakit, atau dia dalam masa pemulihan, ya, keluar rumah sakit, dia masih dalam proses pemulihan, maka dia tidak, misalkan dokter kasih ponis tidak boleh kena air dulu sampai 10 tahun, maka dia tidak boleh menggunakan air, mandi kah, wudhu kah, tak boleh, misalkan seperti itu. Atau para ulama mengatakan, atau dia mendapatkan air tapi dia tidak bisa bergerak, ada air di situ tapi dia misalnya di kursi roda misalkan, atau di bertebaran tanpa tidur, lalu atau dia tidak mendapatkan orang untuk minta tolong, ada air semua pan dulu tanpa orang, nah, sudah dia pakai tayamum, misalkan dia sakit keras di tempat tidur, tidak dapat orang. Atau dia mendapatkan air tapi airnya sedikit, ini air sedikit, kalau saya pakai cuci kaki sudah bisa, ya Allah bagaimana caranya? Maka sebagian para ulama mengatakan dia boleh sebagian pakai tayamum tanah, sebagian menggunakan air, itu dia memungkinkan, sama kalau itu praktek. Kenapa harus pakai begitu? Karena Allah mengatakan itu fattaqullaha ma'istata'tum. Allah itu tidak suka, tidak kasih paksa orang ini untuk paksa ibadah maksudnya. Allah kasih syariat, tapi Allah juga tuh dia sayang pada orang, dia jangan kasih paksa diri. Gitu. Kemudian pelajaran kedua itu adalah kewajiban bertayamum dan sunnah tayamum. Pertama, wajibnya bertayamum pertama seorang itu menggunakan niat. Niat itu harus ya di dalam hati. Nabi mengatakan inna ma'amalu binniyati wa inna likulli imri'in ma nawa fabayyanwi fatammimu istibahal masyru' an sholatin naqliyah bi fi'li tayammum. Jadi kalau kita bertayamum harus niat. Kalau orang bertayamum tanpa niat dia mau sholat tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau mau tayamum pertama niat, ya Allah saya mau bertayamum, saya melakukan sholat ini atau mau baca Quran dapat pahala. Yang kedua, wajibnya cara bertayamum kedua itu adalah harus as-sa'idu tahir. Tanah itu harus bersih, suci. Tanah kah, batu kah, atau tanah atau jungkil itu tanah. Yang penting dia bersih, itu syaratnya harus tanah itu bersih. Dalam Quran tadi Allah mengatakan fayatammamu sa'idan tayyiban, bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Kemudian itu adalah ad-darbul ula wad'ul yadain ala turab, yaitu pakai menepuk tanah satu kali. Kemudian wajibnya tayamum itu adalah masul wajhi wal kafain, yaitu mengusap wajah dengan hanya telapak tangan. Allah mengatakan wa amsahu fa amsahu bi wujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah kalian saja dengan tangan. Ya. Kotor pakai ustaz, bagaimana kau cuma tangan bersih? Kotor kumur-kumur, wah, kumur di pasir itu di depan. Kemudian itu tadi wajib. Sekarang sunnah tayamum itu harus menggunakan baca bismillah. Baca bismillah atau orang sesuatu baca bismillah. Kalau ya, baca bismillah. Kalau dalam toilet misalkan ada debus itu, yang ucapkan bismillah secara nyata dalam hati saja. Yang berikutnya, sunnahnya adalah pukul yang kedua kali, tepuk yang kedua kali. Yang pertama para ulama mengatakan wajib, yang kedua mengatakan sunnah. Yang sunnah yang berikutnya yang ketiga adalah masul zira'ain atau kafain, yaitu mengusap lengan atas. Ada juga sampai telapak tangan saja, ada juga dengan sampai dengan siku. Kemudian pelajaran yang berikutnya itu adalah pelajaran yang ketiga itu adalah pembatalan tayamum. Semua yang membatalkan wudu sama juga dengan membatalkan tayamum. Ya, sama juga dengan membatalkan tayamum. Nah, itu kan. Kemudian berikutnya adalah jika seseorang itu misalkan begini, orang sudah mendapatkan air, ya. Kalau betul sudah mendapatkan air, maka tayamumnya batal. Ya, kita mau sholat tiba-tiba sudah ada air, maka kita dalam sholat, maka tayamumnya batal. Atau para ulama mengatakan, kita sudah taruh sholat duhur, tadi tayamum, sholat duhur, misalkan sudah 2 rakaat ini, 3 rakaat, orang kasih tahu, dibaca, lagi dengar nih, atau bukan sih, ini sudah air nih, batal sudah sholatnya, dibatalkan. Tetapi kalau misalkan kita sudah sholat, misalkan sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang kasih tahu,
ibu aja, ibu KFC, ada saudara, masih bilang, saya suami sembahyang saya kata ada. Sembahyang saya kata ada, kau tanya ini, tayamu, tiba-tiba, ini kan salah-salah membatalkan wudhu, berbatal tayamu. Kalau orang itu tadi misalkan orang mau itu tayamu, saya taruh tayamu. Tiba-tiba dalam kondisi yang semua sholat, orang kasih tahu, ibu aja di bukit sudah air, maka tadi kita akan wudhu. Paham ya? Di dalam perjalanannya, atau baru tahu ada air ini, atau saya mau sholat 2 rakaat, sholat bisa sholat duhur 4 rakaat. Tiba-tiba dalam pertengahan sholat itu baru 2 rakaat, kan tinggal 2 rakaat salam. Orang kasih tahu, ibu saya kata ibu aja, ini sudah air, maka jatuh sebentar 2 rakaat, ini sebentar berdiri, batalkan sholat, wudhu kembali. Paham ya? Setelah itu kata sudah tayamum misalkan, tayamum kita sholat sudah lengkap, sudah salam. Orang kasih tahu ulang, ibu aja, ibu saya, ini sudah air, maka sholat orang batal atau sah. Karena Nabi mengatakan itu boleh, kata Nabi, la tusallu salatan fi yawmin marratain. Seorang tidak boleh sholat dalam satu hari 2 kali. Yang sholat duhur 1 kali, lagi 2 kali, 3 kali tak boleh. Kemudian tayamum ini hanya disyariatkan hanya untuk melaksanakan sholat saja. Kemudian itu untuk melakukan tawaf atau di Ka'bah, atau dia menyentuh mushaf, atau dia membaca Quran, atau dia berdiam dari masjid, itu tayamum. Ya. Kalau pakai tayamum untuk hal-hal yang bukan kategori ini, saya maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Baik. Termasuk di pembahasan tentang masalah bagaimana caranya mengusap khuf ketika kita menggunakan sepatu. Ini saya sebagai sepatu dimakan ke praktek. Pelajaran yang berikutnya ada 3 pelajaran tentang cara berwudu mengusap sepatu atau kaos kaki. Ya, ini nanti kita baru mungkin pernah dengar atau baru kali ini kan nanti ini sifat berbeda. Mengusap sepatu itu disyariatkan di dalam agama kita, ya, atau sejenisnya, ya, sejenis kaos kaki atau sepatu, maka itu disyariatkan di dalam agama kita. Dalilnya adalah dalam Quran itu Allah mengatakan itu kalimat fa'arjidukum itu dibaca farjid itu di lam, dijerkan huruf lam, itu mengikuti kalimat begini, kalimat wa amsahu bi ru'usikum. Jadi para ulama mendefinisikan mengusap kepala itu juga bisa mengusap surban atau jilbab atau dengan sepatu ketika pakai wudu. Jadi kalau nanti ibu-ibu wudu, jangan lepas jilbab. Kemudian pakai air terputus begini, tapi harus saja pakai jilbab saja di sabu kepala, sabu telinga. Jangan sampai ada wanita cantik misalkan, dia cantik baru dia buka auratnya lepas ini di depan umum misalkan, lalu anak-anak muda kaget, wih dia cantik sekali, cek dia ke rumah hati, tanya dia di mana? Misalkan, ya seperti itu contoh. Nah, kemudian dalam hadis Nabi itu disunahkan mengusap itu, kata Nabi, idza tawadda ahadukum fala bisa khuffihi fayamsa 'alaihi ma fala yusalli. Kata Nabi, jika Nabi sementara berwudu lalu sementara menggunakan sepatu, maka usap saja di atas sepatunya, lalu dia sholat, dan dia tidak boleh melepaskan sepatunya jika ingin, kecuali dalam kondisi dia janabah. Atau karena mengusap sepatu ini tidak memiliki waktu tertentu, kapan saja. Ada yang mengusap kaos kaki dan semisalnya itu, yang mengusap luka, ini juga ada mengusap luka sepatu, ada juga dengan mengusap luka. Ada orang kita belakang, ada orang sini jaga sholatnya, dia korban di misalkan di kaki, di siku atau di bagian kepalanya, maka ketika dia berwudu dia hanya mengusap saja di atas korban. Atau jangan siram air, karena ada satu kisah ini dilarang, ya, dilarang itu ada zaman Nabi dulu ketika berperang, ada seorang sahabat yang kepalanya terbelah luka, lalu orang tidak tahu dia tuh kasih apa namanya, orang ini mau jaga sholatnya, lalu orang secara tahu siram air di dia punya kepala. Ketika siram air di kepala sampai ke masuk air di dia punya luka, lalu orang itu meninggal. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW, ya, sampai diberikan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan begini, harusnya caranya orang itu tadi dia hanya bertayamum saja,
mengusap ya, bertayamum, lalu dia membalut dia punya luka dengan kain, lalu dia usap saja dia punya luka tadi dengan sejenis basah tangan, usap saja atau yang luka. Kemudian yang lain itu dia hanya membasuh saja di kota badan. Jadi ini kejadian harus, ini penting. Yang saya berdoa kita berangkat sudah terbalik, lalu kita ternyata dia mau sholat, sudah terbalik potong isi air lah, siram saja perlu air itu langsung dia bawa kursi di sana. 7 malam atau sudah bertahlil masuk tidak bisa. Kemudian syarat mengusap sepatu atau kaos kaki, syaratnya itu adalah seseorang menggunakan sepatu dalam kondisi suci. Tidak boleh menggunakan sepatu ada najis, tak boleh, tapi harus suci. Ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama, menceritakan Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia ingin melepaskan sepatu Nabi. Jadi Nabi menggunakan kemana-mana bawa sepatu, pakai sepatu. Lalu jam sholat Nabi mau berwudu, Mughirah ini mau lepas dia sepatu Nabi. Ya. Karena menyatakan jangan kau lepaskan sepatu, biarkan saja karena sepatunya dalam kondisi dia suci. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu adalah menggunakan kaos dan sepatu itu dia harus menutupi tempat yang wajib. Artinya dia tidak boleh menggunakan mata kakinya. Jadi kaos kaki atau stocking yang kita stok yang perempuan itu harus dia sampai bisa di betis. Itu syaratnya. Kemudian kedua, sepatu itu dia panjang, tidak boleh menampakkan kulit luar. Dia tidak boleh menampakkan kaki yang lain, harus tertutup sampai di betis misalnya. Tidak boleh menambah dalam mengusap itu melebihi 1 hari atau 2 hari. Jadi orang mengusap sepatu kaos kaki itu hanya dalam kondisi 1 hari ketika dia di rumah saja, atau kalau dia bepergian itu menggunakan, dia harus cuma 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari, atau tidak boleh lebih dari 1 hari. Kalau misalkan di rumah saja, dokter kasih vonis tidak boleh wudu, tapi tidak boleh kena air. Maka cuma hanya kalau dia di rumah hanya 1 hari 1 malam itu dibolehkan. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi kalau kita bepergian itu hanya 3 hari. Misalkan ibu jaga sholat, sering jaga sholat, sepatu tak pernah lepas kaos kaki karena sesuatu hal dalam perjalanan, wudu tak boleh lepas. Misalkan sepatu, dia pas kaos kaki terus seperti itu. Nah, tidak boleh lebih dari 2 atau 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Kalau di rumah 1 hari. Kemudian untuk ada yang mengusap luka, maka tidak disyaratkan untuk membersih yang suci. Jadi harus hanya mengusap saja. Oke. Ini kita praktekkan. Saya minta kalau ada situasi bagian lain atau apa? Timba. Oke. Nanti kita bisa menggunakan timba saja. Saya cukupkan. Kita praktek dulu. Kita buat pasir. Nanti kita praktek tayangan dulu. Ini saya mau pasir ini tadi, saya ambil turkan tadi. Ini bukan permen, bukan bulan-bulan. Sekarang saya akan praktekkan tayangan. Ini harus dipraktekkan. Tidak boleh. Tunggu pesawat. Mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh insyaallah. Tiba-tiba di pesawat, jam sholat, berjalan sekitar 8 jam ke Saudi misalkan. Lalu, mau sholat ini, terbang kita tahu orang kesana karena orang banyak, ya. Kapal-kapal mungkin cuma 2. Tapi bersih. Ya, ini ada pasir, bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan batu. Batu ini katakan di batu. Nah, sekarang di kursi. Semua yang ada debu yang ada di tempat yang ini ada debu semua. Tidak ada debu. Tempat apa pasir? Untuk menggunakan berarti batu, berarti kursi padat. Dan itu kursi. Otomatis dia ada debu tapi tidak ada pasir-pasir. Ya, boleh kita langsung begini atas. Sudah. Saya ulangi lagi. Menembik untuk kali. Langsung begini. Tidak ada debunya, tidak ada debunya, sampai tidak ada debu. Itu cara yang satu. Cara yang kedua, dia begini satu kali, dia langsung begini, satu kali lagi baru tangan. Kalau satu kali ketukan juga tidak jadi masalah, wajib. Paham ya? Satu kali begini,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Mari. Allahu Akbar. Sekarang dari sepatu, kemudian tahu praktek yang sepatu. Jadi kalau dulu lihat di Gaza, orang Palestina ada kebanyakan sholat menggunakan sepatu. Tapi jangan pakai di sini. Kalau sholat dengan sepatu, dalam subhanallah itu yang bermain itu. Ya, harus kondisi yang seperti apa dulu. Oke? Nah, ya kalau kita fokus lagi, tadi pulang-pulang. Boleh. Kalau kita misalkan perjalanan kan, buka sepatu, bukan barang ini melawat. Misalkan toh, pakai sepatu sampai tinggi tidak ada najis. Atau kadang dalam kondisi jangan boleh lepas mendiwat dulu baru dong sempurnakan betul punya utuh. Jadi ini kan ada bahasa atau udah berikan itu bukan tidak ada ini baru dong. Berkata ada pasar di sini nanti dia masuk ibadah. Cuma pasar itu sebagai buku saja. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini cara yang pertama. Sekarang kita menggunakan air.